Oke, kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Let's go. Let's go. Let's go. Alright. Tapi ya balik lagi sini gangguan di poros mid-nya bakal kerasa banget sih. Combo antara Carmilla dan juga Chushin. Utility yang menyebalkan om. Ya, dan jangan lupa nih kalau satu kangkat akan kangkat semua kalau kena cross block. Lah iya. Lah iya. Terdistribusi ya. Iya, terbagi-bagi ya semuanya Iya, ya. Bisa melayang. Tapi untuk adu head to head di awal bukan contoh yang bagus untuk Eman ya. Karena dia harus bermain sangat berhati-hati. Sprint buat Eman. Wow. Ada resiko yang diambil memang Blessing Duet mungkin untuk menjaga bagian belakang dengan sprint ke depannya. Yap. Ini dia untuk set talent emblemnya ya. Oke, sama basic aman. Yap. Sama-sama akan sustain untuk dua gold laner. Dan Chusin masih juga dengan basic aman emblem ini untuk mencegah bocornya ya. Full mana dari Chusin. Ya dan Carmilla full defense ya. Oh, tapi Idok harus lebih waspada lagi karena kita tahu ya bagaimana power dari Tuyo di level ketiganya pun ini udah enak banget buat ngasih pokingan damage. Dan sejauh ini belum ada invade-invade yang terjadi. Belum. Kan masalah ini Moreno diusir mundur dan kehilangan satu. Ya, Iya. di freeze ya. Di freeze untuk area sananya dan hidupnya. Hah? Buying time juga buat hidup. Yap. Karena secara matchup untuk Chushin ini lumayan kewalahan di kedua. Oh. Waktu cukup berani dan sekarang NFL membuka sebuah serangan Hazel, kehilangan cukup banyak HP, hanya menyisakan satu bar lebih dikit saja di tempat berbeda. Eman, 1v1 situation bersama dengan Toy didorong tadi dengan Spiro Pisari. Untung saja masih ada Abyss Walker. Yap, untuk mundur ya. Tapi jangan lupakan di sini tidak ada Matilda untuk Hazel. Sehingga di saat dia mencoba untuk masuk, harus diperhatikan lagi dia bisa kabur atau enggak. Benar, ini harus all in banget juga dan flash combo yang kena. Ya. Kalau sampai miss satu garis saja, bisa langsung dibalikin pasti oleh Bigetron Esports. Ya apalagi 4 hero dari Bigetron kan membawa sisi power yang memang kecil tapi bisa chaining juga. Ya, lebih ke curse-nya yang serem nanti di combo bersama dengan Chusin ya. Dan Anavel juga akan bisa mendistribusi damage-nya yang besar. Tapi kita sempat berharap ya Ultimate tadi Vayne itu kenanya ke lebih dari 2 pemain. Kalau keluar semua dari portal. Benar. Yap. Tapi Turtle sekarang akan menjadi ritual pemanggilan team fight. Sudah mulai di-set terlebih dahulu oleh Aranju, tapi Luke akan mencari informasi. Wah, itu Dairon di belakang coba lihat ngedorong NFL. Anda Wow. tidak bisa mendengar Dairon menjalankan tugasnya dengan begitu baik, tapi sekarang dirinya sendiri untuk dia masih ada sebuah backup yang begitu baik walaupun Turtle sudah direlakan tapi Power Squad berhasil diamankan oleh Bigetron, tapi Turtle menjadi milik RRQ. Apakah itu menjadi pertukaran yang worth om? Merelakan nyawa Dairon dengan Turtle? Sangat worth lah, tugas dari Darren sangat-sangat berjalan tadi. Yep. Zone out tanpa adanya retribution juga dan mudah untuk diambil dari turtle-nya. Dan bahkan level kan ini yang didapatkan dari turtle tadi yang didapatkan oleh semua pemain dari RRQ. Yap. Dan ya terlihat bagaimana ditabrak lagi. Oke, masih ingat lebih. Bersebelahan saja Hazel mundur kembali, cukup santai. Ya jangan terlalu terburu-buru. Benar. Cukup bersabar. Sementara ya ini secara level ya, ini lumayan bisa dipegang sama Toynya. Tapi ini talent prediction. Pak Pulung, Mirko versus semua, tapi 2-0 semua loh. 2-0 semua ya. Wow. Biar imbang aja. Jadi banget Iya, benar. 2-0 2-0 kita. Oke. Ya boleh kita lihat ya, ternyata kita tidak melihat adanya mungkin game ketiga di perdana di minggu ini. Untuk tim match ini juga ya. Tergantung. Masih belum tahu kan? Soalnya sekarang masih sengit banget ditarik-tarikan yang terjadi juga. Gold yang tadi sempat dipegang sama RQ, ini sekarang udah mulai coba direbut perlahan oleh Bigetron Esports. Hampir. Berhasil didapatkan oleh Toy dan ada Spiro Mystery. Lomba basic attack tadi. Iya. Siapa Lomba duluan? lasit. Lomba lasit. Itu ya, masih bisa didapetin sama Tonya juga. Sementara kalau kita ngelihat dari area rivernya coba untuk dikuasai perlahan nih oleh Idok. Yap. Karena memang harus itu sih tugas dari tim. Ya, tapi jika juga shotgun, kita belum lihat loh shotgun sama Ya. sekali. Masih cukup santai adem banget loh. Sangat adem sekali 1-0 pun tapi tukar objektif. Jadi dua-duanya masih bermain sangat safe. Apalagi buat di awal. Dan ini belum ada potensi sebenarnya buat keduanya. Mungkin karena gold mereka kan Moskov dan Cloud. Dua-duanya memang butuh item-item attack speed. Ya asuransi dulu ya, tahan dulu. Tapi sepertinya dengan adanya turtle ini mungkin shortnya bisa kita lihat. Tapi Hampir Rins, aduh, dikit lagi. flicker ya untungnya. Untung saja, tapi Turtle sekarang udah bisa mereka recover duluan. Mereka sudah bisa mereka duluan, walaupun sekarang Hazel dengan PD-nya menampakkan wujudnya siap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Karena Ido bersiap untuk bisa memanggil seluruh kandidat yang berhasil diamankan oleh Rafael. Tertinggal Gavinnya. Bisa Gavin untuk kabur dan juga pergi dari tersebut. Karena bagian belakang Hazel dan juga Rins sudah siap untuk bisa mengantarkan damage. Ya ini benar-benar lantern flare yang mengerikan sih. Benar-benar gak ngebuat dari player-player RQ enak untuk ngaju tapi Eman. Ya ampun, sakit banget. Tapi tertangkap basah. Namun sejauh ini ada Hazel yang bebas sudah langsung memberikan bagaimana kita bisa sedikit lagi dari Hazel. Beserta dengan Dairon malah menjadi korban. Curse of Blood menjadi kutukan yang sangat-sangat mengerikan juga. Hazel Darren mereka sharing damage yang diterima dan akhirnya mereka harus tumbang. Tapi setidaknya ada yang bisa dilakukan oleh Toy adalah untuk dapetin outer bottom turret om. Oke, satu kali memang Eman juga dapetin buat turretnya. Akhirnya jadi adil. Gak jadi adil, berimbang ya berarti ya. Dan bahkan unggul untuk Bigetronnya. Yap. Dan memang susah nih, sekarang kita melihat potensi Lukas. Lukas masuk nabrak, diangkat dengan Chusin, kena curse. Stop dia. Tanpa ada penjagaan atau backupan ya. Karena aroma mereka juga bukan tipikal yang heal kayak mungkin Florin atau Matilda yang bisa jemput. Tapi ini juga penggunaan dari Carmilla yang gak melulu untuk nge-counter di saat adanya shortcut. Yep. Ya, tadi oke, ada kesempatan buka aja. Buka aja, karena yang penting kena lebih dari satu hero ya. Yes. Kalau cuma satu ya udah cuma ada efek-efek slow saja gitu. Tanpa ada penambahan yang lain. Tapi kalau kena dua, dari damage yang bakal di-sharing, dari juga skillnya juga bakal di-sharing untuk efek dari sisinya. Dan sementara ini Moreno dengan Lantern Flare selalu bisa melakukan zoning juga. Berjalan sendirian, pede, punya Crimson Beacon, punya Flicker apalagi. Pede banget tadi ya. Dan udah selesai juga untuk blowing one-nya bagi Moreno. Udah ada unggul sekarang keluar. Iya. 50 ya. Karena udah Bisa saja. dapetin 1 kill 1 assist tadi. Iya. Itu jadi modal utama lagi. Apalagi dapetin turret juga kan di atas. Tabungan lagi dibuat Eman. Ya. Luke juga berani ya buat main Stay stop. dulu ke situ loh. Tahu ya. 1v1 sama Moskov santai pokoknya. Tapi kalau kelam akan sangat berbahaya juga. Oke, dan Turtle
yang ketiga. Sekarang sudah mulai terjadi keramaian antara kedua belah tim, tapi Anapel. Yap, sementara serangan Anapel lagi dan lagi diganggu oleh Darren, tapi di bagian belakang. Idok hadir, Idok bersiap Oh, untuk bisa memanggil seluruh rekan yang ada. Namun sejauh ini ada Finn yang memang siap untuk bisa memberikan gambaran yang cukup baik. Namun Ritznya menjadi korban pula dan Luke yang maju ke depan. Pada semua dia langsung dikeluarkan dari tadi yang ke arah dari Idok. Ternyata belum jadi siapapun, Darrennya langsung aja mengacungkan konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Tapi Hazelnya mundur lagi, Hazelnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi ditarik kembali. Hingga satu lawan begitu mereka, tapi Hazel tidak kuat akhirnya menerima damage yang begitu mengerikan. 3 pemain hilang, turtle didapatkan oleh Bigetron Esports. Dan gak berhenti sampai situ. Mereka bakal coba untuk invade apapun yang ada yang tersisa dari jungle milik Hazel. Itu zoning manis tadi ya buat Moreno. Aku lihat Rinsya benar-benar dipukul mundur ke belakang. Dia bisa maju dan bahkan harus tumbang. Sedangkan untuk di tim fight yang berbedanya tadi, si Hazel sangat pegang juga. Iya, keangkat terus. Angkat terus, banyak sekali terkontrol ya. Itu tadi Dakers of Meta juga benar-benar langsung dibuka. Tapi akhirnya ya udah kepegang semua pemain-pemain dari RRQ sehingga ya tidak ada kesempatan mereka untuk bisa mengontes ke area dari turtle-nya dan melesat gold yang dipegang menuju ke angka 3.300. Ya bukan cuma gold, level dari pemain-pemain Bigetron juga yang sudah mulai unggul jauh dibandingkan dengan RRQ. Ya. Ini bahaya sih perbedaan atribut dan look-nya tadi seorang diri zoning toy. Bagus banget positioning. Dia langsung menjaga Darren, tapi Luke tertinggal sendirian. Luke, apakah dia bisa? Masih bisa. Masih bisa. Masih. Avatar of Guardian kabur. Tapi bahaya sih tadi buat look-nya kalau sampai gak punya EOG ya. Cuma dia selalu bisa nempel. Bahkan berani juga untuk langsung ke toy. Jadi toy-nya kalau kena hit dari pasif model kan juga akan kabur langsung. Sangat sulit ya. Dan ini belum ada poin kill balasan dari RRQ. Mereka sangat terdesak sekali. Dan Hazel sekarang udah selesai dengan satu War X juga. Apakah itu akan bisa jadi jawaban nantinya di saat membuat di fight? Karena dari tadi kita ngeliat ya dia mencoba untuk masuk tapi nggak pernah ada jalan untuk pulang. Iya, yang pulang itu karena ketahan kan? Heeh. Karena banyak ke sisi dulu. Kayaknya kalau masih Iya, tidak jadi sepertinya. wah dibalikin Oke. kan. Dan Idok harus memilih untuk mundur sementara sekarang Toy-nya sendirian berhasil menghancurkan Karaina Farad. Kita lebih nggak zoning aja biar toynya aman nggak sih Iya. di bawah juga. Distraction. Yes, dan melihat bagaimana belum ada shortcut yang efektif nih. Lagi-lagi Chip memang overpower tapi entah kenapa kita nggak ngelihat itu menjadi sebuah petaka sendiri. Ya, tim lain langsung beradaptasi juga ya. Iya, counternya. Buat chip seperti apa. Dan mereka mempersiapkan dengan sangat baik ini terutama untuk pengambilan Carmilla. Karena langsung bisa menutup juga siapapun yang bakal keluar dari shortcut ke depannya. Dan positioning dari Idok nih. Berada di lane yang bagian jauh dan kita mereka seharusnya juga mulai membaca. Ya. Apakah memang ada di sana? Yes, dan juga Sky Peters nih yang sudah selesai juga untuk Moreno. Bukan cuma sekedar akan bisa memberikan pop damage, tapi akan bisa menjadi eksekutor juga. Dan Lord sekarang sudah mulai ditarik ulur. Yap, itu dia. Lord kali ini belum jadi milik siapapun. Lord Luke. masih stand tapi tempat berbeda. Hey, Luke ya sendirian. Ada Revitalize yang memang sudah dibuka guna untuk bisa mengamankan lagi karena laning yang dia punya. Tapi di tempat yang lain ada pertempuran yang sudah dipersiapkan pula oleh RRQ sepertinya. Oh, dipegangin. Acap nih. Oke, sedikit lagi Luke yang kehilangan dari posisi dan sekarang Imannya hadir, bersiap untuk bisa. Namun tidak ada tempat seperti untuk Toy bisa. Namun dia ternyata mereka berada di awal. Toy hadir. Toy dapat dapatkan karena Lord tersebut. Apa yang baru saja terjadi? Karena Idok sekarang memang tumbang, tapi masalahnya Toy, dia bisa kabur dengan shortcut dan dapetin Lord out of nowhere. Toy hadir dan merubah segalanya, Om. Itu yang paling penting tadi, nice decision juga dari Toy. Melihat shortcut dibuka tapi masih nge-hold dulu, belum langsung masuk ke sana. Iya. Blessing juga dibuka, dia masuk ke sana dapetin Lord. Walaupun Emannya juga ikut masuk. Gak apa-apa. Oke. Oke, kita harus melihat replay ya dari momen yang terjadi tadi. Aha. Bagaimana Toy-nya bisa selamat. Semua terjadi begitu cepat ya. Ya, ini dia buat replay teman-teman. Nah, kalau kita melihat loop-nya kan udah mulai mancing, kebaik time sedemikian lama juga. Namun Toy masuk, Blessing juga bareng di dalam. Iya. Di sininya ini loh. keluar dari sini, Pierce-nya. Oh langsung ya, ngelas Oke. dia ya. Oke, dan Lord sekarang sudah hadir masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh Bigetron. Tapi Darren diusir kembali oleh Luke. Dan Lord sudah akan bisa dihilangkan dengan sangat cepat dan Toy mendapatkan satu space yang begitu nikmat di atas. Banyak banget sih space-nya ini, dapetin turret lagi, dapetin Lord, dan bahkan dengan momen tersebut akhirnya outer turret udah mulai bisa dihancurkan. Ya, jangan lupa di mouse kan dia punya attack speed item yang selesai dari tadi. Dan untuk join team fight-nya bakal enak buat RRQ lain jauh bisa jalankan dengan Toy. Kalaupun mereka mau all in untuk mendapatkan Toy, mereka butuh 2 hero juga. Gak bisa hanya dengan 1 hero. Oke. Dan sejauh ini ya kita melihat untuk RRQ yang justru kayaknya winning condition-nya udah mulai ketemu. Dia bisa split push lagi, dia bisa hancur-hancur yang di-retract lagi. Karena kalaupun nggak ada shortcut, ini juga kan Spirit of Destruction bisa ngebuat dia pindah posisi. Benar, itu satu ya. Iya. Dan yang dari tadi ya, yang berusaha untuk mirror Toy. Jatuh aja. Iya, bukan Eman ya? Bukan. Makanya. Ya karena memang Emannya juga lumayan riskan sih. Kalau misalkan dia kena tancap tanpa adanya Purify, membawakan sprint. Ya memang sprint yang dipakai tadi. Tapi kalau Gatot Kaca pun cuma jadi bulan-bulanan. Walaupun Yap. memang buying time lama ya. Benar, pasti nge-stall ya. Atau Aha. nge-hold aja dulu sambil nunggu misalnya buat yang lainnya buat datang. Tapi kalau terlalu lama juga ya bakal banyak nanti. Kayak tadi ya, Kaca, yes. di Indian yang dia mau coba untuk pertahanin outer top turret tapi ternyata jadi nggak bisa. Mhm. Alright, tapi kembali tenang keadaan kali ini. Meredam lagi apa yang baru saja terjadi. Tapi ini Oke. udah mulai ada space untuk Hazel bahkan yang invade ke arah purple buff milik dari Anapel. Yap, sementara positioning dari beberapa player Bigetron lainnya jauh banget loh. Yep. LDR ini mereka. Waduh. Ini satu di mana satu di mana? Oke, Hazel juga sudah mulai menyusul levelnya di maksimal level 15. Dari goldnya juga. Ini dia dari RRQ yang akhirnya mencapai kestabilan ya mungkin untuk gerak mereka. Hitam sama persis tuh Hazel sama Hazel lagi Toy sama Eman. Sama-sama attack speed ya. Kejar-kejaran ya. Sama persis. Ini cuma beda di item terakhir gak sih? Kayaknya mau ke Malefic Gun ya buat Eman. Yap, itu dia. Waduh, Apakah Uji. Guardian mau bikin kemana? Toy-nya langsung tercepat. Bisa kan dia kabur? Tidak sempat. Namun sekarang mereka langsung dibalaskan saja sedikit letter saja dan Eman. Benar-benar bisa dihancurkan setelah waktu jatuh karena bisa selesai karena di mana sekarang mereka pulang skill dan cepat. Bahkan ada Arcus Banjar mereka bisa membawa habis siapapun yang ada tempat di depan tapi Anapel masih sempat bisa kabur. Luke juga masih selamat. Yap, 2-3 kali ini. triple kill diamankan oleh Hazel.
akhirnya team fight yang memang gak ada jalan untuk keluar. Ya udah tabrak aja dan itu yang dibawakan sehingga 3 poin kill barusan nge-boost banget. Untuk gold sekarang RRQ mereka sudah mulai mempersempit ketertinggalannya. Yes, all in dari Bigetron ya, yang dibalaskan juga dengan counter initiate yang bagus tadi. Eman, target utama yang dituju langsung oleh Hazel. Dan itu berimbas ke Moreno, terus juga langsung ke Finn tadi. Jadi satu demi satu yang tumbang dan pertukaran dari RRQ yang menurutku di sini membuat mereka akan bisa mengamankan objektif berikutnya. Karena mereka yang akan pegang. Mereka yang akan bisa kontrol untuk mappingnya. Yep. Nah ini ada game fact nih. Ini menjadi debut Carmilla di MPL ID season 15 setelah terakhir digunakan di season lalu oleh Mueza saat Dewa kalah dari Gi. Wow, oke. Dewa dan Gi ntar match 3 nih. Match ketiga dong. Ada lagi ya? Iya, tapi kalau ngeliat chip yang memang udah mulai bermunculan ya Carmilla sebenarnya bisa jadi salah satu jawaban ya Om. Salah satu. Ya. Salah satu. Salah satu. Bukan jawaban pasti tapi. Betul, tapi Gatot Kaca juga bisa. Benar. Jadi dua-duanya ada jawaban sekarang buat timnya. Oke. Buset, ini Hazel benar-benar Sabar dong, gak bisa tahan badan. tahan badan di situ, habis bisa. sendiri Zel. Gak bisa. Agak susah ya. Bonyok. Oke, tapi kita ngeliat headcam juga nih untuk Hazel ya. Kita yang lagi memantau ke area dari Lordnya. Tapi ya ini speed yang coba untuk dimanfaatkan oleh Bigetron mereka coba untuk distract. Tapi jangan lupa chip ini juga bakal bisa jadi perang dadakan nantinya. Dari RRQ mereka harus melihat Eman nih kapan muncul juga. Karena Blazing Duet plus sprint. Nah ini bisa langsung ke belakang karena dia punya sprint. Meskipun bisa di cancel ya. Tapi sangat sulit untuk mengejar kalau kita menggunakan Lukas. Atau Hirina yang jalan kaki tanpa flicker. Oke, dan ini sedang coba untuk bermain lagi Hido. Wah ketemu, oke ada BMI yang sangat baik, namun sekarang Eman yang masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi sekarang sedikit lagi pinnya berhasil dihancurkan. Ada Luke tadi yang tidak mengenai siapa, tapi dia masih berhasil sama dan Eman berhasil dihancurkan pula. Luke mencoba untuk bisa mengejar arah Rin untuk Eman ada Cyclone Eye, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan sekarang Toinya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan juga mengangkat damage. Akhirnya saja triple kill ditambahkan oleh Moreno. Moreno benar-benar gila dan Moreno benar-benar diangkat, tetapi bukan saja malah jauh aja. Yang badan-badan ingin disikat ke cairan, mencoba untuk bisa mundur, mencoba untuk bisa kabur. Ya itu dia perang dadakan yang bisa dilakukan ternyata dibalas dengan begitu baik. Dengan Curse of Blood yang connect tadi. Ya, Sempat ya. Ya masih ada Moreno juga untuk bisa menjadi gawang ya. Yep. Kayak dia bisa menjaga yang lainnya dengan lantern flare yang dipakai secara terus-menerus seperti ini. Dan karena banyak hero jalan kaki juga buat RRQ 3 lah. Chip, Hilda, dan juga Lucas. Jadi cukup mudah untuk Juice ini menemukan target. Ya. Siapa yang bakal dipilih? Tapi kalau kita lihat dari chipnya masih belum ada fleeting time ya. Belum. Baru mau on the way kayaknya. Ya benar. Mantap 3 ya berarti ya buat fitting time-nya dia. Yap. Dan Lord sekarang akan menuju Lord yang evolve harusnya. Tapi sepertinya Bigetron mereka gak akan nyanyiakan kesempatan karena toynya kelihatan di harusnya top lane. Oke, Eman udah join, mereka mencoba untuk bisa mempercepat dan sekarang ada Idok yang memang sudah hadir dan Carmilla di bagian belakang langsung cepat lagi pergerakan yang dimiliki oleh Idok. Tapi Eman dia coba sedikit lagi, masih ada satu lagi dari pergerakan begitu baik. Hazel yang mencoba untuk bisa menyelamatkan diri masih selamat sejauh ini. Hazel yang berhasil dihancurkan, bahkan Idok yang menjadi korban tambahan pula. Menyisakan 3 player saja, menjadi sebuah kesulitan untuk RRQ. Tidak Bigetron, mereka bersiap. Sepertinya ada kalkulasi ya dari damage atau life steal yang bisa digunakan oleh Lucas. Yep. Dan itu tadi bisa kabur tapi dibalik lagi. Ya, balik Dairon lagi. bocor banget loh ini sedikit lagi dan Dairon untungnya pun masih bisa kabur. Oke, Masih ada Toy, masih ada Toy. masih ada bisa. Toy. Dan Dairon juga seenggaknya lumayan lah dia bisa ketolong dengan masuk ke area ruputan ya. Untuk menambahkan kembali dari segi HP-nya. Tapi ya team-fight yang dibawakan oleh kedua belah tim ini sama-sama selalu mendapatkan pertukaran yang oke, foto aja. 2 untuk 1, 1 untuk 1, Iya. itulah yang terjadi dari tadi juga. Tapi untuk point kill-nya 16 banding 8. Berarti untuk team fight kita masih kategorikan Bigetron yang ada di atas dari RRQ Hoshi. Ini udah mulai nih, Bigetron sudah mulai menemukan bagaimana caranya untuk men-take over, bagaimana caranya untuk meng-counter karena tadi Idok benar-benar dihadang. Dia bagus Iya. banget loh, Finn luar biasa move-nya tadi. Iya, Dia di belakang Dia di nungguin. belakang langsung nungguin, mana, Bener. ayo datang. Karena harusnya potensi paling gede dia lewat Y-walk yang itu ya. Ya, nggak ada lagi kalau lihat yang di bawah. Satu, ketangkep lagi kan coba. Finnnya ke zoning terus-terusan. Oke, tapi untuk sekarang ya memang udah ada informasi juga yang bertukar di area top lane lagi. Yap, dan sekarang waktunya untuk mereka. Moreno tertangkap basah dan Moreno down. Menjadi sebuah kerugian. Coba lihat, ada pergerakan dari Finn yang memang sudah hadir. Eman di bagian belakang. Sementara Daironnya terus menghalangi pergerakan Alpha tidak bisa maju ke area yang jauh lebih depan lagi. Dan Dairon pun lagi dihancurkan. Apa terlalu Guardian? Ada kerusuhan lagi keluar pula. Mereka melakukan sebuah teammate tepat berada di depan Lotus berada di jalan juga mulai Hazel udah mengeluarkan Kamehameha tapi tidak Eman, berani Eman. bahkan Idoknya. Idok tidak akan kuat dan Eman mendapatkan untuk lagi tapi memaksakan untuk maju ke bagian depan kehilangan Immortalnya dan Luke-nya mengantarkan sebuah damage lagi. Eman benar-benar bisa mengusir siapapun pula. Sebenarnya move yang dilakukan sama RRQ mereka udah bagus banget. Yes. Mereka tahu Finn-nya di atas, langsung Y-walk ke bawah. Oke, dan lama tinggi lebih. Hazel mencoba maju tapi Toy sedikit lagi dari dan Hazel. Oke, bahkan kali ini Toy-nya pun udah lengkap pula di area tersebut. Hazelnya menyelamatkan diri tapi tidak untuk Toy karena tadi Toy tertangkap basah. Benar, di zoning semuanya. RRQ tidak bisa mendekat sama sekali. Dengan badan dari Luke memaksimalkan hero Gatot Kaca. Itu bahkan semua damage bakal kembali lagi. Dan damage sudah diberikan, sudah bertubi-tubi sekarang. Misalkan hanya Hazel yang harus merelakan juga. Lord diambil. Eksekusi bagus memang dari RRQ. Karena tertinggal tadi kan Carmilla di atas. Wah, ini 20 menit ini udah zona bermainnya untuk Bigetron gak sih? Yes. Secara average game time Game time. mereka ya, ini Yep. RRQ mainnya kan cepet-cepet banget nih. Oke. Paling 12-13 menit, tapi ini ya Bigetron. Sudah masuk wahana bermain Bigetron tadi ya. Wah. Zona nyaman. Zona nyaman Bigetron dari season ke season. Full item juga tadi. Emannya loh, ini yang sulit ya ternyata menangkap Cloud dari Eman. Iya. Ya. Cloud sprint loh ini. Dan ternyata upaya kedua kali ya untuk Y-walk di sana sebenarnya lumayan sukses tadi. Sukses karena Iya, kan karena langsung ke Moreno juga tadi. Iya, Tapi lama banget untuk bisa numbangin player-player dari Bigetron sampai akhirnya Datang. Finn-nya ini udah sampai. Benar, Finn datang terus juga si Emannya datang tadi. Iya. Oke, Eman punya sprint. Kita lihat akan seperti yang lagi karena ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Finn akan masuk ke area dalam. Finn akan membuka. Bagaimana cara untuk bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh RRQ. Tapi Toy-nya masih belum bisa mengamankan lagi kelas 1 best. Ada 2 best berhasil diajukan, 1 masih berdiri. Ya, tapi ini menjadi satu hal yang baik untuk Bigetron. Mereka akan menguasai lagi dari bagaimana Super Wave Minion berjalan di arah atas. Ini lane yang berseberangan juga masalahnya. Dengan adanya Lord yang akan muncul juga dalam 1 menit ke depan.
Benar, ini harus hati-hati juga untuk Jetron. Kita bisa bilang harusnya mereka belum keluar dari game ini. Itu dikarenakan juga masih ada chip, jangan lupa ini satu momentum dari chip. Kadang bisa ngebalikin semuanya, miscalculate, kalah jumlah. Dan itu yang harus dihindari adalah cari tahu kapan Vinny ada di posisi yang berbeda dan jalan seperti tadi. Mereka udah cukup oke, tapi ya jangan sampai backup juga masuk dari Jetron. Oke, dan emang juga tadi baru saja selesai dengan Win of Nature-nya ya. Akan lebih aman lagi. Bahkan Rose Gold dan tadi Malefic Gun juga nih. Rose udah Gold jadi tadi keluar modal. tepat waktu loh. Pas ya. Pas banget itu. Menyelamatkan nyawa Hari dari Eman dan Vin. Athena Shield yang telah dipilih Wah. ini Carmilla jadi PR banget sih buat Vin udah RRQ. pede nih ya, nabrak-nabrak juga Karari. Vin, Aten, apa man? Gak apa-apa. Gak apa-apa, maju. Radian juga bisa sebenarnya. Ya. Tapi kalau ngelihat tadi di game mereka akan sedikit menurunkan tempo juga. Mereka ada Cloud ini dia late game insurance dibandingkan dengan Moskov sama-sama kuat memang. Tapi untuk lini di bagian depannya karena ada Gatot Kaca dan juga Curse of Blood-nya. Ya. Ini yang membuat RRQ kayak terdesak. Mereka harus nunggu Curse of Blood untuk habis dulu nih Ya. kabelnya. Dan aku ngerasa apakah ini RRQ lack of damage? Karena mereka benar-benar ngandelin dari damage Toy Toy, only dan itu juga butuh banget. Waktu tadi dia numbangin look udah jadi full item aja tuh lama loh. Ya itu look ya memang Iya. Gatot Kaca gitu. Ya apalagi di T-Fight berlima, Iya. mungkin satu sendiri aja. Tapi setuju, memang mereka lack of damage. Mereka bukan assassin. Iya. Ini Lucas memang bukan emblem assassin. Dan hybrid. Dan hybrid juga buat build-nya dia. Aha. Jadi gak pure ya. Hanya menggunakan War X, Hunter Strike. Gak cukup gitu loh. Untuk bisa cepat menumbangkan yang di depan Camilla plus Gatot Kaca. Jadi ya gak ada burst follow up yang kalau sekarang kita keluar bareng-bareng ada instan gitu ya. Ya, Yap. jadi Ini bisa bener-bener DPS semua nih. DPS mah benar. Utility banget. Dan mereka pun kalau menurut gue ya, dari begitu apa mereka benar-benar harus bisa ngawal Moreno loh ini. Dan tadi Moreno menjadi incaran utama, dua Korban. kali kena, dua Korban. kali benar-benar kena. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai dipercepat juga oleh pemain dari begitu apa. Atau begitu Miss itu sendiri, akan KPK berhasil untuk bisa mendapatkan arah Lord, di mana Lordnya keren. Dan juga sulitnya frontliner dari RRQ mereka kan bawa Hilda sama Chip ya. Ya, ke center terus ya. Ke center terus dan juga kepok dengan HP yang Dan kecil. sedikit lagi loh ini, sedikit lagi. 12.000 HP lagi, ada drop dan Dragon dan waktunya pertempuran terjadi. Karena untuk sekarang apa buat dia aja. Hazel Jump dan sekarang ada satu lagi. Serangan dilakukan dan Rizia pun ketika mereka mendadak poin dan depan berbeda pun ke Jawa. Bisakah mereka bertahan? Dan Rizia hancur. Tapi Jairon belum menyerah. Jairon masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri aja saja masuk ke dalam portal. Tidak menyelamatkan dirinya karena masih ada orang yang dibagi belakang mencoba untuk bisa mengatur dan tidak memperbolehkan. Dari Jairon untuk pulang, Lordnya bergerak. Webmingnya masuk. 50 detik dan bahkan kali ini One Strike Bulls hanya menyisakan Dairon sendirian. Yap, dan ini dia sang robot merah berhasil mendapatkan game yang pertama.